Wah, sorry nih, tadi sampai setengah mati nih, tapi nggak apa-apa, ini kita lanjut ke bagian kedua ya, ataupun part yang kedua. Nah, jadi betul, perenang-perenang aerobik ini pun harus ada latihan sprint, tapi dia juga lebih banyak fokusnya ke teknik dan perenang long distance swims ya, dan programnya juga program jarak panjang. Sama dengan perenang jarak menengah juga gitu, 200, 400 juga begitu gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya bantu ya, ataupun saya jawab lah ya. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga ini. Nah, ini dari satu orang tapi bagus banget ini pertanyaannya ya. Latihan darat, ada di video latihan darat penyiksaan. Nah, ini dulu kita buat ini tahun 2021 ya, kalau nggak salah itu antara 2020 ini kalau nggak salah ini. Nah, 2020 waktu pandemi deh kalau nggak salah itu ya. Nah, latihan darat penyiksaan ataupun torture dryland, bagian yang kedua per 3 ya, part 2 per 3. Nah, di sini sama juga yang menanyakan teman-temannya, mana yang lebih baik coach, latihan dryland sebelum latihan renang atau sesudah latihan renang, atau terpisah jadwal sendiri drylandnya. Nah, ini bisa dilihat di sini nih. Nah, ini teman-teman ada yang menanyakan nih ya. Nah, kalau untuk latihan dryland itu, kalau waktu pandemi kan karena kita pun nggak boleh ke kolam ya, masih terbatas, yang namanya itu PPKM. Nah, kolam pun masih banyak yang terbatas, ditutup apa segala macam ya. Nah, jadi sebelum kita boleh latihan di kolam ini kan kita pandemi ya, tentunya kita latihan fokusnya semua di latihan darat ya. Tapi perenang-perenang ataupun perenang lebih banyak ke perenang muda ya, yang KU3, KU2, KU4 ya, itu harus mau nggak mau harus latihan renang ya. Dan latihan fisik hanya untuk mendampingi saja sih kalau menurut saya ya, dan tidak terlalu perlu untuk difokuskan. Perlu, tapi tidak semata-mata semua harus latihan dryland ataupun latihan darat ya. Nah, sebelum latihan renang ataupun sesudah latihan renang itu sebenarnya nggak jadi masalah sih, dibuat sederhana saja. Misalnya kalau kita jadwalnya kita latihan dulu, habis itu latihan darat, boleh ya silakan gitu. Ataupun latihan darat dulu baru latihan renang, itu pun boleh. Tapi programnya dibuat yang lebih spesifik ya. Contohnya kalau misalnya sebelum renang ya kita latihannya mungkin fisiknya lebih berat, habis itu latihan renangnya kita juga buatnya mungkin program set-set pendek ya. Jadi mungkin lebih sinkron ya. Terus habis itu kalau setelah latihan renang, contohnya setelah latihan jarak panjang, kita latihan fisik lagi. Nah, latihan fisiknya itu kita boleh sesuaikan ya dengan contohnya yang lebih ringan sedikit ya, ataupun yang lebih ke agility ladder, kelincahan atau yang lain ya. Nah, kalau torture dryland ini lebih fokuskan ke secara terpisah sih ya, menurut saya ya. Jadi karena kan torture dryland ini kan penuh ini latihannya dan berat ya. Jadi torture dryland ini juga lebih ke, saya sarankan sih lebih ke atlet-atlet yang udah lebih paham ya, lebih detail lagi, yaitu yang KU1 ataupun KU senior ya. KU2 boleh ikut tapi jumlahnya nggak usah terlalu banyak ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Terpisah boleh, lalu sesudah latihan boleh, sebelum latihan boleh ya, tapi disesuaikan programnya ya. Nah, lalu ini pertanyaan yang keempat nih. Nah, pertanyaan keempat ada di video nih, gaya kupu nih waktu itu drill ya. Nah, kenapa kaki dan tangan gaya kupu harus sinkron ya, bersamaan ya. Nah, dari orang yang sama juga ya, ini mohon penjelasannya juga. Gerakan lengan saya pernah baca literasinya ya, ada gerakan buka atau sweep out, kemudian sweep in, dan diamond dulu sebelum pull dan recovery-nya. Oh, diamond dulu sebelum pull dan recovery-nya, betul.
Ini ada gaya kupu sih ya, gaya kupu. Nah, katanya untuk Asia atau anak-anak kesulitan di sweep in dan diamondnya. Jadi untuk perenang Asia katanya cukup sweep out dan pull saja. Bagaimana tanggapan coach? Nah ini sebelum saya jawab ya, pull itu sekarang ya sudah langsung high elbow turunnya ke bawah ya, turunnya ke bawah langsung drive ke belakang. Nah diamond itu saya mungkin taruh kamera di sini ya. Nah diamond itu yang dalam artian diamond itu ini kan catch ya, catch depan terus diamond ini ya berlian di sini. Ini kan ada bentuk segitiga nih, triangle sih lebih tepatnya ke segitiga sini. Habis itu di drive ke belakang gitu ya. Nah itu sebenarnya teknik Michael Phelps ya di dalam air ya, ketika catch ya ini dibentuk di bawah perut ini dibentuk yang namanya diamond ya, ataupun triangle segitiga. Habis itu di drive ke belakang gini ya, habis itu baru recovery ya. Nah satu hal, bagaimana tanggapan saya ya, sebenarnya perenang-perenang sekarang sudah banyak yang diedukasi oleh pelatihnya ya mengenai diamond itu sendiri, karena kan banyak pelatihan-pelatihan ya dan sudah tersebar di mana-mana juga. Sedangkan yang bertanya juga kan sudah paham apa yang namanya sweep in, sweep out ataupun diamond ini ya. Jadi menurut saya nggak ada perbedaan sih, kita orang Asia juga bisa ngerjain diamond itu gitu loh. Dan triangle catch lah ya, triangle pull ya. Jadi tarikan tapi di tengah-tengah perut sini ditekan ke belakang ya. Dan yang paling penting di kupu adalah sinkronnya, dan yang tadi dibilang diamondnya itu ya, yang triangle-nya itu juga perlu ya. Jadi tanggapan saya sih kalau di Asia sekarang sudah pada paham semua ya. Saya rasa ya nggak mungkin lagi ada yang nggak paham, karena perkembangan zaman kan udah bisa melihat kemana-mana ya, bisa lihat dari video YouTube juga, bisa lihat dari penjelasan pelatih dunia lain ya. Dan sekarang kan banyak yang pelatih dunia yang udah mulai coba untuk membuat video-video juga dan memberitahukan kepada halayak ramai lah ya. Dan sudah tidak sulit sih untuk orang Asia untuk memahami itu ya. Makanya pada saat kecil, pada saat anak-anak KU4, KU5 ataupun pemula dasar ya, umur ya 7 tahun, 8 tahun lah, ataupun sampai ke umur 10 tahun, itu mereka teknik berenangnya harus benar yang kita kasih tahu. Sehingga ketika mereka ngerjain setiap gaya itu, ketika mereka udah dewasa ya, mereka pun lebih bagus, lebih benar tekniknya ya. Jadi itu mungkin tanggapan saya ya. Kalau sweep in sweep out sih itu mungkin sudah sweep in sweep out ya, maksudnya dulu ada namanya keyhole ya, lubang kunci, tapi sekarang langsung ya langsung tarikannya ke bawah dan dibentuk segitiga di bawah perut, lalu ditekan ya ke belakang, dan harus sinkron ya kalau gaya kupu ya. Nah itu sih mungkin tanggapan saya ya mengenai pertanyaan ini. Cukup bagus ya, 4 pertanyaan ini juga menurut saya cukup tertantang juga untuk membuat video ini ya. Nah itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya tunggu juga pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang gak kalah bagusnya ya, dan gak kalah serunya untuk dibahas ya. Nah saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Dah.